Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas masalah PT Telkomsel. Jadi apa saja yang dibahas? Yaitu yang pertama, siapa yang mengaudit, bukti audit, analisis kasus, tekanan audit, dan cerita kasus. Langsung saja yang pertama, yaitu berkaitan dengan siapa yang mengaudit laporan keuangan PT Telkomsel, yaitu kantor angkutan publik Hadi Sutanto dan rekan, serta kantor angkutan publik Edi Pianto dan rekan. Bukti audit sendiri tidak terlalu dijelaskan karena kantor angkutan publik Hadi Sutanto menyembunyikan hasil audit beserta opininya, sehingga PT Telkom melakukan information atas hasil kerja kantor angkutan publik Hadi Sutanto yang saat itu waktunya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan juga kantor angkutan publik Edi Pianto harus memulainya lagi dari bawah tanpa tahu dokumen-dokumen apa saja yang pernah diupload. Selanjutnya, saya Yulianti Malaikai akan menjelaskan tentang analisis kasus dari PT Telkomsel. Dari kasus tersebut, terdapat 2 auditor yang mengaudit PT Telkomsel, yaitu yang pertama auditor KAP Hedi Susanto dan auditor KAP Edi Pianto. Di mana dalam perjalanan pengauditan sebelumnya, KAP Hedi Susanto melakukan pengunduran diri untuk mengaudit PT Telkomsel dikarenakan untuk menghindari kerugian jika bervariasi dengan KAP Edi Pianto. Alasan dari pengunduran diri tersebut yaitu yang pertama, KAP Hedi Susanto tidak mau bervariasi dengan KAP Edi Pianto. Yang kedua, KAP Hedi Susanto meragukan hak paten Edi Pianto di hadapan Bapepam Amerika Serikat. Yang ketiga, KAP Hedi Susanto tahu bahwa Security Exchange Commission tidak mengakui keberadaan KAP Edi Pianto. Karena waktu yang terbatas, KAP Edi Pianto meminta hasil audit dari KAP Hedi Susanto, tapi KAP Hedi Susanto tidak memberikan hasil auditnya kepada KAP Edi Pianto. Penolakan izin dari hasil audit sebelumnya dikarenakan Hedi Susanto tidak diperbolehkan untuk melihat 20F milik Telkomsel, di mana 20F adalah form laporan keuangan dengan KAP yang terpercaya. Dari kasus ini, kami dapat mengambil opini dari kasus ini, yaitu menolak memberi opini, di mana dilihat dari kasus ini KAP Hedi Susanto tidak memberikan opininya lewat bukti audit yang diaudit sebelumnya kepada KAP Edi Pianto, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa dari kasus ini kami memilih opini menolak memberi opini. Sekian dan terima kasih. Kasus audit PT Telkom berawal dari kesalahan interpretasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Haryanto Sahari dan rekan terhadap PT Telkom. PT Telkom dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Audit Telkomsel harus mengikuti standar audit Amerika dengan merujuk pada aturan SEC, karena PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Aturan SEC yang harus dijalani adalah Filing 20F atau form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan kantor akuntan publik yang terpercaya. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berkala tiap tahun. Karena waktunya sangat terbatas, kantor akuntan publik Edi Pianto meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh kantor akuntan publik Haryanto Sahari. Tetapi kantor akuntan publik Haryanto Sahari menolak untuk memberitahu hasil audit yang pernah dilakukannya. Akibat dari penolakan tersebut telah menyebabkan perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange dalam bentuk IDR dihentikan sementara.
harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya, serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai sanksi. Sanksi yang diterima oleh KAP Edi Pianto adalah Bapepam mewajibkan Edi Pianto Simon beserta partner KAP Edi Pianto untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal 16 Juni 2003 sampai diputuskan kembali oleh Bapepam. Yang kedua adalah sanksi terhadap HS dan rekan berupa pembayaran denda sebesar 20 miliar ke kas negara dengan uang paksa sebesar 10 juta per harinya. Berikutnya terkait tekanan audit. Dalam tekanan audit terdapat etika profesi seorang akuntan. Fungsi etika profesi seorang akuntan adalah memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan, mencegah adanya kecurangan, mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor. Namun, dalam kasus PT Telkomsel ini, dapat kita lihat bahwa kedua auditor PT Telkomsel tidak mematuhi etika profesi seorang akuntan, bahkan juga melanggar kode etik akuntan Indonesia. Dalam kasus ini dapat dilihat KAP Hadi Sutanta dan rekan mencoba untuk menyesatkan dan merugikan para pemegang saham dari perseroan induk maupun anak perusahaannya, yakni Telkom dan Telkomsel. Karena hasil auditnya tidak diberikan izin, maka KAP Edi Pianto dan rekan mengalami kesulitan dalam mengacu auditnya. Yang tidak relevan adalah permintaan KAPHS untuk melihat keseluruhan form yang tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali. Sebagai sesama auditor, seharusnya saling menghormati dan tidak saling menjatuhkan reputasi. Mengaburkan dan menyembunyikan dalam pasal tersebut juga dapat diterapkan pada tindakan yang dilakukan oleh KAPHS yang tidak mengizinkan acuan sehingga KAPEP harus memulainya lagi dari bawah tanpa mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang perlu diaudit dan menyembunyikan hasil audit beserta opininya sehingga PT Telkom melakukan information atas hasil kerja KAPHS yang saat itu waktunya sangat terbatas.